yang kejalan. Saya mau. Tes 1, 2, 3. Izin rekan-rekan sekalian, sudah boleh kita mulai? Baik, rekan-rekan sekalian, karena waktu sudah jam 1, sesuai jadwal kita akan lakukan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam presisi. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian dari jajaran yang dalam hal ini diwakili oleh ada sebagian saya lihat auditor, Irbit, kemudian Parit, dan juga Bintara Operator. Siang ini sedianya Bapak Karorenmin akan membuka langsung latihan pengenalan aplikasi e-audit ini. Namun karena beliau ada kegiatan rapat persiapan untuk Raker WAS di Bali, beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili sekaligus membuka acara sosialisasi pada siang hari ini. Saya berterima kasih pada rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di Zoom ini, dan saya lihat cukup semangat walaupun sudah menjelang siang, dan saya harapkan rekan-rekan juga dalam kondisi fit. Rekan-rekan sekalian, atas perintah Bapak Karorenmin, maka kegiatan sosialisasi e-audit presisi kita akan lakukan hari ini sebagai pengenalan kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian langkah ke depan nanti kita akan lakukan, mudah-mudahan pandemi ini sudah menurun, kita akan lakukan melalui tatap muka, sehingga latihan kita lebih fokus dan lebih bisa langsung diaplikasikan oleh rekan-rekan sekalian. Kegiatan siang hari ini kita ada 2 poin. Yang pertama, kita akan sampaikan gambaran secara umum dulu kaitan dengan apa yang kita buat atau kita rancang melalui aplikasi audit presisi. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Pak Yono kaitannya dengan materi aplikasi sekaligus training yang akan dilakukan siang hari ini. Mudah-mudahan lancar. Saya minta tolong rekan-rekan sekalian untuk unmute dulu supaya suaranya tidak masuk, tidak mengganggu lainnya. Silakan Kalbar untuk di unmute. Iya juga hal yang sama, tolong di unmute dulu. Jatim juga hal yang sama, silakan di unmute dulu supaya tidak terganggu suaranya. Baik, rekan-rekan sekalian, sepertinya sudah hening dan sudah boleh kita mulai. Kita akan mencoba menyampaikan gambaran secara umum tentang aplikasi ini. Mohon izin Bang Ramadhi, mohon izin. Ya, gimana? Dapat dalam mutu Bang. Lemot ya? Dapat dalam mutu Bang, mohon izin. Oke, Pak Dalmutu, oke. Gimana? Mungkin di absensi dulu Bang. Kita ada evaluasi siapa yang hadir, siapa yang belum hadir Bang. Oke, baik, terima kasih. Jadi siang ini yang belum hadir Kaltim, kemudian
Papua Barat, Papua, kemudian Riau. Nanti silakan Pak Andi bisa langsung hubungi. Siap, Komandan. Yang hadir. Oke, silakan. Oke, silakan nanti langsung absen di chat sebelah itu ya. Oke. Rekan-rekan sekalian, baik kita mulai. Mungkin share screen saya sudah kelihatan ya? Belum, Dan. Belum share screen, Dan. Baik. Sudah kelihatan? Belum muncul, Dan. Belum muncul, Dan. Pak Yono coba dibantu dari operator situ. Pengembangan aplikasi. Siap, Komandan. Sebentar Pengembangan aplikasi. Ya, secara umum. Siap. Dibuka dulu. Sudah termonitor, Komandan? Yang pertama, Yon. Yang pertama aja. Oke, ya. Ini, Yon. Oke, enggak apa-apa. Yang ini aja. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira sudah bisa melihat share screen dari saya. Mengapa e-audit itu dilakukan pengembangan? Jadi mendasari pada Perkap 1 2021 dan juga Perkap tahun 4. Mohon sekali lagi rekan-rekan sekalian untuk unmute supaya tidak mengganggu yang lainnya. Saya ulangi. Jadi mengapa audit itu diadakan pengembangan? Jadi mendasari pada Perkap nomor 1 tahun 2021 dan Perkap nomor 4 2021, maka Irwasum telah menjabarkan dengan rencana pembuatan e-aplikasi. E-aplikasi ini tetap memperhatikan user as a plan, artinya bahwa pengembangan aplikasi ini tetap memperhatikan kebutuhan user dan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Tunggu dulu, Yan. Di sisi lain, e-aplikasi ini juga telah dilengkapi database, baik itu kaitannya dengan undang-undang, Perkap, Perpol, dan lain-lain, termasuk di dalamnya sudah dilengkapi dengan template, baik template itu PKA, template untuk KKA, dan seterusnya, sampai dengan analisa evaluasi. Nanti secara rinci akan disampaikan oleh Pak Yono. Kemudian di mana sistem ini juga dapat menganalisa semua kegiatan kinerja audit dan juga auditor. Baik itu menyangkut masalah jumlah temuan, kemudian jumlah temuan yang ada di dalam auditing, juga dokumen lain. Polda Sumsel silakan unmute dulu, Polda Sumsel. Kemudian sesuai harapan daripada pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolri, bahwasanya aplikasi ini diharapkan kekinian. Apa yang dimaksud dengan kekinian? Maka
ini sudah bisa mengadopsi di mana digitalisasi terhadap tanda tangan atau signature dan juga digitalisasi terhadap pengembangan lain. Aplikasi ini kiranya sudah mampu atau bisa dimanfaatkan, digunakan baik di tingkat Mabes maupun di tingkat Polda-Polda. Oleh karenanya, insya Allah nanti pada saat kegiatan Rakerwas tanggal 16, 17, 18 di Bali, aplikasi ini akan di-launching oleh Bapak Kapolri. Mohon support rekan-rekan sekalian terhadap kegiatan pelaksanaan pemanfaatan aplikasi ini, sehingga apa yang menjadikan tugas tanggung jawab kita di dalam kegiatan audit itu betul-betul terlaksana dengan baik, sempurna, efektif, efisien, sehingga semua yang menjadikan kegiatan-kegiatan kita tercatat, terdokumentasi dengan baik, sehingga ini bagian daripada perubahan manajerial yang diharapkan oleh pimpinan. Lanjut. Next, John. Jadi perlu saya sampaikan juga ke rekan-rekan sekalian bahwa desain analisa terhadap aplikasi e-audit ini sudah dikembangkan, dan pada bulan Januari juga sudah mulai pembangunan. Untuk di tingkat Mabes sudah dilakukan latihan-latihan testing dan training. Nah, hari ini kita lakukan training untuk Polda-Polda jajaran. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, dan di bulan Maret kita akan mencoba kegiatan audit di tahun anggaran 2022 ini kita sudah menggunakan aplikasi ini. Hal yang sama juga diharapkan Polda-Polda nanti akan melakukan kegiatan audit di wilayahnya masing-masing, sudah bisa memanfaatkan aplikasi ini. Next. Ini kegiatan yang di tingkat Mabes, beberapa kegiatan. Next. Ini adalah bagian daripada perlengkapan yang sudah kita penuhi, yang disiapkan oleh Mabes, baik itu server, kemudian fasilitas kemampuannya 5 tera, kemudian memorinya kita masih menggunakan yang 64 GB, tapi sudah lumayan cukup. Kemudian iOS-nya dan pendukungnya lain CentOS 7 dan Previso 350. Next. Nah, seperti yang di awal tadi kita sampaikan, rekan-rekan sekalian, ini adalah kita coba menyampaikan secara singkat apa yang menjadikan keunggulan, kemanfaatan daripada e-audit presisi ini. Tadi sudah sampaikan bahwa basisnya adalah Perkap 01 dan 04, kemudian memperhatikan asset plan itu kaitannya dengan pemanfaatan user, kemudian tersedia database dan sebagainya. Nah, fitur-fitur yang sudah dirancang ini adalah hal yang berkaitan dengan cara memudahkan auditor untuk melakukan kegiatan audit. Baik itu yang ada di dashboard, kemudian di data master, data bank, audit PKA, KAK, dan HH, semua sudah disiapkan template-nya. Sehingga sebagai langkah percepatan dan efisiensi kerja rekan-rekan sekalian nanti akan sangat terdukung dengan adanya template-template ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, bahwasanya yang lalu-lalu kegiatan wasrik, kalau yang Perkap yang lama itu sebutannya wasrik, itu sebagai jaminan mutu atas pelaksanaan kegiatan audit
belum nampak, maka mendasari Perkap nomor 1 2021, maka kegiatan dalam mutu dan kegiatan pada saat ANEF itu kita sudah akomodir. Berikut juga bahwa di fitur ini ada yang menjadikan panduan kita manakala tahun anggaran yang akan datang kita melaksanakan kegiatan-kegiatan audit yang sama. Tentunya ini nanti akan ada warning, ada penyampaian yang sifatnya temuan-temuan tahun lalu yang menjadi atensi pimpinan. Baik itu temuan yang dari BPK, temuan yang sifatnya wash-up, maupun temuan-temuan dari audit tujuan tertentu. Nah, ini nanti akan menjadi poin penting di dalam kita akan melakukan kegiatan audit. Ini adalah bagian utama dari re-audit juga. Kemudian, rekan-rekan sekalian, pemanfaatan aplikasi audit ini juga bisa memberikan solusi komunikasi dan konsultasi, baik itu auditor ataupun auditi, sehingga kita mencoba merubah mindset kita bahwa dalam kegiatan audit kinerja itu seperti yang sudah-sudah seolah-olah seperti hotdog. Jadi makin banyak temuan itu dirasa makin seolah-olah wasrek atau audit itu benar-benar bekerja. Namun demikian itu kita coba kikis dengan menu yang kita siapkan untuk komunikasi dan konsultasi. Dan ini juga nanti akan diterangkan oleh Pak Yono gimana cara komunikasi dan konsultasi di dalam temuan atau tabulasi nanti atau dalam tindak lanjut. Nah, yang terakhir, rekan-rekan sekalian, apa yang dimaksud dengan kekinian tadi? Maka sudah ada kegiatan tambahan di dalam aplikasi ini, di samping tadi yang sudah saya sampaikan kaitannya dengan masalah digital, kemudian masalah STEM, kemudian ke depan ini sudah dalam progres, yaitu memiliki fitur marking basis lokasi. Nah, ini juga nanti akan memudahkan nanti di tingkat Polda-Polda juga nanti akan kita kembangkan ketika dari Polda A akan melihat wilayah Polres-Polres mana atau Satker mana yang menjadikan temuan-temuan nanti akan tampil di dalam dashboard itu. Rekan-rekan sekalian, saya kira sebagai pembukaan pengawalan bagaimana apa yang dimaksud, apa yang diinginkan daripada kegiatan audit presisi ini, saya kira itu saya silakan Pak Yono untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan masalah aplikasi audit presisi ini. Kemudian saya ingatkan rekan-rekan sekalian, tolong nanti rekan-rekan sekalian bahwa telah melakukan kegiatan ini dan sekaligus nanti ada kaitannya dengan masalah pembuatan user di masing-masing Polda. Oleh karenanya saya ingatkan, yang pertama rekan-rekan yang belum absen silakan absen. Kemudian tolong nanti ikut di join grup Telegram yang alamatnya nanti akan diberikan. Sekaligus nanti rekan-rekan yang di Polda tentunya akan membuat user admin di masing-masing dan nanti tim Polda akan membuat nama auditor masing-masing di Polda. Itu 3 hal yang perlu saya ingatkan rekan-rekan sekalian. Lanjutnya saya berikan waktu ke Pak Yono untuk menyampaikan aplikasi e-audit yang sedang kita bangun ini. Silakan Pak Yono.
Baik, terima kasih Komandan atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan kepada kami kesempatan memberikan sosialisasi ataupun perkenalan di audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu untuk kita semua, salam kebajikan. Mohon izin perkenalkan, saya Yono Maulana, dalam hal ini adalah pengembang e-audit. Sedikit ingin saya gambarkan bahwa e-audit presisi ini sebetulnya menyempurnakan dari pengawasan yang telah dibangun, tetapi masih ada kendala di dalam implementasi. Insya Allah di tahun ini kami berupaya untuk bagaimana bisa melancarkan atau mensukseskan daripada pemanfaatan audit presisi. Adapun persyaratan untuk dapat menggunakan audit presisi adalah kalau dari sisi infrastruktur itu Polda hanya menyiapkan interkoneksi saja. Username dan password sementara ini untuk latihan kami telah share di menu chat, silahkan bisa dibuka itu di Google Drive. Begitupun video tutorial sudah kami share, tetapi itu baru untuk video tutorial langkah-langkah auditnya saja, belum termasuk untuk menu-menu lainnya. Harap ibu-ibu dan bapak-bapak bisa men-subscribe channelnya supaya nanti langsung mendapatkan notifikasi apabila ada materi baru. Kemudian yang ketiga, kami selalu melakukan pendampingan selama implementasi aplikasi. Dengan itu, harap kepada para operator, ibu-ibu dan bapak-bapak pimpinan, untuk silahkan join di link yang telah tadi saya share, yaitu di grup Telegram. Baik, supaya bisa lebih cepat, jadi di sini saya hanya ingin mencoba untuk memperkenalkan terlebih dahulu aplikasi e-audit presisi. E-audit presisi memiliki URL. Kawan pada mutasi semua sih. E-audit. Kawan ada mutasi semua. .itwasum.polri.go.id. Saya ulang, https://audit.itwasum.polri.go.id. Ini harap dicatat. Ya. Kemudian berikutnya nanti silakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sebagai admin yang ada di Excel yang saya share, itu untuk login menggunakan username password masing-masing Polda. Seperti itu. Kemudian masukkan kode captcha atau security di sini, setelah itu login. Nah, di sini pada saat nanti ibu-ibu dan bapak-bapak masuk akan ada dashboard ya yang berisi audit Itwasum, Itwasda, BNPB dan rekapitulasi BPK. Tentu saja ini berbeda dengan ibu-ibu dan bapak-bapak karena di level Polda ya, ini untuk level Irwasum ataupun di Mabes kayak begitu. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah admin itu silahkan nanti memilih data master, kemudian di sini membuat user, ya, membuat user. Pertanyaannya adalah user siapa yang harus dibuat, yaitu adalah para auditor di Polda masing-masing. Ya, caranya itu tambah user. Masukkan nama lengkap, username, harap dengan @gmail.com ya. Ini harus dengan alamat URL email. Kemudian email penggunanya ini kalau bisa disamakan. Kemudian perannya di sini nanti diklik perannya. Jika orang tersebut sebagai auditor, maka ketik auditor. Nah, seperti ini. Auditor. Buat username dan password. Kemudian jika dia memang pimpinan dalam arti Pak Itwasda atau Katim, itu nanti boleh untuk menceklis akun pimpinan. Tetapi kalau tidak, itu diabaikan. Kemudian nanti pilih di level Polda ya. Kemudian di sini Poldanya nanti Polda apa ya.
Katakanlah kalau di sini umpamanya Metro gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau memang itu ada satker, nanti satker berarti adalah Itwasda. Setelah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak tolong disiapkan tanda tangan dan stempel digital untuk username dan password yang dibuat. Username tanda tangan auditor yang dibuat usernya. Hal ini untuk apa? Ini adalah untuk mempercepat kertas kerja ya dan lain sebagainya, di mana nanti secara otomatis akan terbubuh atau akan tertera tanda tangan dan stempel secara digital secara otomatis. Setelah itu nanti klik simpan. Lakukan hal yang sama untuk seluruh tim auditor, termasuk auditinya. Ya, lakukan hal yang sama untuk semua tim auditor dan auditinya. Seperti itu, ya. Kemudian, setelah membuat data master, di sini pastikan tim dibuat. Setelah tim dibuat, nanti langkahnya seperti apa? Silahkan klik tambah. Di sini nama tim, contoh umpamanya tim auditor Polda Metro umpamanya. Nah, nanti di sininya tinggal dipilih lingkupnya Itwasda, kemudian dicari Metro Jaya. Ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak nanti harus menentukan siapa pengendali mutu di sana, siapa pengawas tim, ya, dan siapa ketua tim, serta anggota timnya siapa. Ini tinggal diketik saja. Contoh umpamanya katakanlah di sini ada Muhammad Ahmadin, gitu ya, kemudian ada Agit, kemudian di sini ada Sibli dan seterusnya. Ini jadi mudah seperti ini saja. Kalau seandainya ada yang keketik dan masuk, tinggal di delete di keyboard. Nah, seperti ini saja. Jadi semudah itu ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menambahkan para anggota tim auditor. Setelah itu nanti klik simpan. Setelah itu klik simpan. Nah, tadi kita telah membuat user dan tim di sini. Kalau untuk satker, sementara ini kita sudah siapkan, ini berlaku untuk seluruh satker Polda di Indonesia termasuk satker Mabes. Dan ini telah sesuai dengan data yang ada di Pusiknas, seperti itu. Jadi ini kalau bisa mohon untuk tidak diotak-atik, kalaupun ada subsatker yang memang belum masuk bisa diinformasikan, seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada kode rekomendasi. Walaupun memang di Perkap nomor 1 tahun 2021 itu standar BPKP yang digunakan itu tidak ada kode rekomendasi. Namun di sini kami menyiapkan. Mengapa begitu? Ini maksudnya adalah untuk mempercepat para auditor untuk menginput rekomendasi. Nah, ini sebetulnya opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Seperti itu, ya. Tapi saran kami supaya memudahkan ibu-ibu dan bapak-bapak di dalam pelaksanaan audit, sarannya itu diisi, gitu ya. Walaupun memang tidak ada kebijakan ataupun tertera di dalam peraturan. Yang kedua adalah kode temuan. Kalau kode temuan ini memang ada di dalam Perkap dan ini mohon untuk tidak dirubah lagi karena sudah sesuai. Ada 10 temuan. Kemudian kode penyebab sama. Kode penyebab juga di dalam kebijakan Perkap 01 itu tidak ada. Ini inisiatif sistem bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lebih mudah dan bisa lebih cepat. Hanya 1 kali kerja membuat master, kemudian nanti bisa digunakan. Hanya tinggal pilih, ya. Seperti itu. Berikutnya adalah kode tindak lanjut, ya. Kode tindak lanjut juga sama seperti tadi. Prosesnya mudah saja, hanya klik tambah, kemudian masukkan tindak lanjut, kodenya apa, kemudian simpan. Hanya seperti itu. Kemudian di sini ada modus operandi. Modus operandi itu pun sama, ya, dan ini biasanya digunakan, nanti silahkan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menambahkan masternya di sini. Kodenya apa, modus operandinya apa, kriterianya seperti apa, sebab, akibat, dampak, dan rekomendasinya. Jika memang ingin dibuat master. Tetapi jika tidak, ingin langsung di lapangan juga silahkan. Kami pada prinsipnya menyediakan fasilitas dan fitur untuk memudahkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah,
Kemudian ini yang surat kita skip dulu, kita masuk ke template. Nah, template ini untuk apa Pak fungsinya? Template ini adalah untuk membuat PKA, KKA, dan langkah kerja. Mengapa demikian? Karena pembuatan PKA itu cukup memakan waktu, ya, dan biasanya ada kemiripan seperti itu. Bagaimana cara membuat template ini? Mudah saja, tinggal klik tambah. Nama template-nya apa dibuatkan, umpamanya di sini template, ya, katakanlah PKA Polda Metro umpamanya gitu ya. Kemudian ini nanti masuk itwil-nya ini nanti di-AB-kan, ibu-ibu dan bapak-bapak, nanti di tampilan ibu-ibu dan bapak-bapak ini nggak ada nih. Saya ada karena ini menggunakan super admin. Kemudian pendahuluannya apa? Silahkan diisikan. Nah, yang sudah terisi di sini ini sesuai template dari Perkap. Ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal memodifikasinya. Begitupun untuk di tujuan ini juga sudah sesuai Perkap. Di luang lingkup juga ini sudah sesuai Perkap, ya. Ini dari Perkap maksudnya template-nya. Tapi jika butuh penambahan, pengurangan dan modifikasi silahkan. Begitupun sasaran audit. Nah, ini biasanya satu aja tergantung audit yang mana yang akan dilakukan. Kemudian waktu pelaksanaan nanti dijelaskan berapa hari, ya, periodenya dari kapan ke kapan, ya, kemudian penutupnya apa, setelah itu silahkan simpan. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa sebetulnya pemanfaatan template tersebut, ya. Bagaimana dengan KKA? Dengan KKA pun sama, ya. Dengan KKA pun sama, kita bisa membuat template, ya, sama seperti ini, sebutkan, diisikan semua, dan kita sudah siapkan di sini otomatis terisi ini berdasarkan template Perkap nomor 1, ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah kita masuk ke menu bank data. Nah, bank data di sini, ya. Bank data itu apa? Tadi, ya, untuk melihat kode-kode tersebut, untuk mendefinisikan. Itu kalau seandainya ibu-ibu dan bapak-bapak memang ingin membuat bank data supaya nanti memudahkan. Lagi-lagi, fitur-fitur ini adalah untuk memudahkan ibu-ibu dan bapak-bapak sampai dengan rekomendasi. Nah, di sini R09, rekomendasi pengendalian internal, R08, rekomendasi bersifat efektivitas, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan, bisa tidak oleh ibu-ibu, silahkan. Kecuali kode temuan, ya. Kode temuan itu sudah sesuai dengan Perkap dan tidak boleh dirubah. Kemudian berikutnya kita lihat menu peraturan. Nah, ini. Menu peraturan memiliki manfaat untuk memudahkan para auditor dan auditi dalam pelaksanaan proses audit. Biasanya pada saat melakukan audit kita akan menemukan kejadian-kejadian, temuan-temuan di mana itu semua membutuhkan dasar hukum. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa memanfaatkan ini. Nanti tinggal dilihat dan dicari. Contoh umpamanya tahun 2000 berapa sih, 2001 gitu ya. Atau ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin mencari Perkap gitu ya, Perkap apa. Nah, itu nanti silahkan bisa dilihat dan di-download. Di sini kami bedakan ada Perpol, ada Perkap, ada peraturan Itwasum, SOP, MOU, dan lainnya. Ini bisa ditambahkan juga secara mandiri oleh ibu-ibu dan bapak-bapak jika memang ada data yang belum terupload. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh auditor dan auditi, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah penjadwalan, ya. Penjadwalan ini ada pembagian wilayah dan lain sebagainya. Fitur ini digunakan memang untuk di level Mabes, tapi ini sebagai wawasan saja, pengetahuan bahwa aplikasi ini sampai ke sana. Kemudian di sini ada proker PKPT. Nah, para auditor di Mabes, mereka sudah bisa melihat program kerjanya, kapan auditor dilaksanakan, kemudian siapa yang melaksanakan dan lain sebagainya, ya. Itu nanti bisa di sini kayak gitu. Nah, itu tadi datanya tidak ada karena ini server baru, ya. Jadi filenya belum dipindahkan seperti itu. Kemudian untuk penjadwalan sudah, nah ini fundamentalnya. Itu ada di menu audit. Ibu-ibu dan bapak-bapak fokus terhadap menu audit kalau di dalam pelaksanaan audit. Nanti begitu login,
Di sini saya akan coba login dengan menggunakan user dari Polda Metro Jaya supaya kita sama view-nya. Di sini Polda Metro Jaya apa ya? Apa paspornya? Apa? Auditor Polda Metro Jaya. Oke. 2883. Ini kita pinjam punya Metro. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak melihat seperti ini. Lebih sedikit memang menunya ya. Tadi sudah dijelaskan data master, peraturan, kemudian penjadwalan. Nah, ini yang paling penting, yang fundamental itu audit. Di menu audit kita lihat sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2021 bahwa tahapan proses audit itu dimulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan analisa evaluasi. Berarti di dalam penggunaan aplikasi e-audit kita juga sama, mulai dengan persiapan. Di tahap persiapan, apa sih yang harus dibuat? Yang pertama adalah pembuatan sprint. Di sini pembuatan sprint. Nah, surat perintah ini harus dibuat karena ini adalah sebagai dasar untuk melaksanakan audit dan akan berimbas kepada proses-proses berikutnya. Jadi ini judulnya wajib. Oke, tambah sprint di sini, masukkan nomor, ini kita contoh saja ya. Sprint garis miring 09 garis miring 2022, contoh umpamanya. Kemudian silakan kalau memang ada berkas sprintnya di-scan atau dipoto kemudian dilampirkan. Berikutnya masukkan nomor surat pemberitahuannya sama ya. Silakan lampirkan juga berkasnya. Kemudian di sini kita tinggal memilih. Berarti Daftar user. level Polda. Oke. Kemudian di sini kita pilih Polda Metro. Ini sudah dikunci. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak nanti masuk memang ke ruangannya masing-masing. Kemudian satker auditnya itu silahkan dipilih yang akan diperiksa. Ya. Contoh di sini saya akan memeriksa katakanlah katakanlah mana tadi ya? Katakanlah TI. Nah, katakanlah BTI. Kemudian silahkan dipilih ya timnya. Kan tadi kita sudah buat tuh auditor Polda Metro Jaya. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak hanya milih timnya. Secara otomatis tim yang telah dibuat tadi itu akan tampil ya secara otomatis karena kita sudah membuat master team. Berikutnya tentukan tanggal awal proses audit sampai dengan tanggal akhir proses audit. Katakanlah tanggal 24 sampai tanggal 26. Di sini catatan jika perlu ya, jika perlu. Silakan. Boleh diisi, boleh tidak. Setelah itu klik simpan. Nah, maka otomatis akan menambah nih sprint nomor 9 ke sini ya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya Pak bikin sprint ini kan berulang-ulang dan isinya tidak beda jauh, paling hanya membedakan masalah tim dan auditi serta bidangnya. Nah, untuk para operator nanti mudah saja, tinggal hanya klik duplikat yang ini, klik duplikat ya. Maka nanti akan terduplikasi di sini. Ini harus di-rename atau diedit. Caranya klik ubah, kemudian di sini sprintnya kita edit, tadi nomor 9 berarti ini nomor 10. Contoh. Ya, di sini juga kita rubah nomor 10. Ini disesuaikan dengan nomenklaturnya masing-masing. Kemudian tadi kita berbicara di bitik. Nah, sekarang berarti katakanlah di spripim si auditinya. Kemudian timnya masih yang tadi, biarkan ya. Kemudian klik simpan. Maka asumsinya sekarang kita memiliki 2 sprint yang baru. Nah, begitu. Tetapi akan beda si auditinya, yang satu spripin, yang satu adalah BT. Oke,
Setelah selesai membuat sprint, maka berikutnya adalah membuat taklimat awal. Nah, ini sebetulnya sih taklimat awal itu sebagai ya prasyarat aja sih gitu ya, tetapi ini bukan substansi, tetapi di dalam proses organisasi ini diminta sebagai persyaratan sehingga kita harus buat tetap gitu. Jadi nanti tinggal klik tambah di sini, silahkan pilih sprint, anggaplah kita memilih nomor 9 tadi. Ya, di sini jenisnya taklimat awal, kemudian di sini tanggalnya tanggal berapa tadi ya, tempatnya di mana, katakanlah di Polda Metro Jaya. Kemudian nomor APIP-nya berapa, dimasukkan saja gitu ya. Ini sesuai dengan yang ibu-ibu, bapak-bapak ketahui. Nah, jenis auditnya ini apa? Ada 4 bidang, operasional, sumber daya, logistik, dan anggaran. Anggaplah tadi kita melaksanakan atau ini akan persiapan melaksanakan audit operasional. Maka klik operasional. Penanda tangan di sini itu siapa? Ditulis ya. Ini belum dibatasi, nanti akan dibatasi di Polda masing-masing. Katakanlah kita pilih penanda tangannya adalah Agit di sini. Maka isi taklimatnya kurang lebih seperti ini. Ini kenapa isinya titik-titik? Ya karena ini nanti silahkan diketik, silahkan didefinisikan. Dari Perkap ini kami hanya mendapatkan seperti ini. Ya. Kemudian nanti silahkan simpan. Nah seperti itu. Oke, ini sudah jadi nih yang sprint nomor 9. Bagaimana untuk melihat formatnya? Klik print. Nah, formatnya nanti seperti ini. Sudah mengikuti format jadi, tinggal print untuk pimpinan. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah membuat PKA. Nah, ini yang paling penting. Ya, ini substansi nih dari pembuatan sprint ke PKA. Ya. Oke. Di dalam pembuatan PKA, itu dasarnya adalah surat perintah. Seperti itu. Lalu, yang harus kita lakukan di sini adalah membuat PKA. Caranya adalah klik tambah, ya, masukkan, tadi sprint nomor berapa? Nomor 9. Ini timnya, secara otomatis. Nomor PKA-nya berapa? Tulis aja, contoh ya, PKA 0001 gitu ya. Katakanlah ini bidang opsional, kemudian Metro. Ini contoh dari saya aja supaya penanda aja. Metro tahun 2022. Tanggalnya kapan? Di 24. Kalau di operasional tidak ada anggaran, maka diabaikan isian anggaran. Oke. Oke, ya. Di sini atau diisikan angka 0 sarannya. Oke. Kemudian jenis operasionalnya apa? Jenis auditnya yaitu operasional. Dibuat oleh siapa? Ya, silakan mengikuti dari tadi yang telah kita buat. Ini contoh saja ya. Kemudian direview oleh siapa? Nanti itu silahkan juga dimasukkan nama-namanya. Seperti itu, tahun 2022. Nah, ini yang tadi disebut dengan template. Kalau kita ngetik dari awal, Pak, tujuan, ruang lingkup, sasaran audit, waktu pelaksanaan, periode audit, dan penutup, ini kan kayaknya sama-sama tuh, Pak, paling beda-beda dikit gitu kan. Nah, itu silakan gunakan template yang ibu-ibu, bapak-bapak tadi buat. Jadi hanya sekali buat, itu digunakan berkali-kali. Caranya klik di sini. Nah, di sini template banyak nih. Ada Perkap nomor 1 tahun 2001, ada Perkap opsional, ada Perkap logistik, Garku, dan lain sebagainya. Anggaplah kita mengambil template PKA opsional. Klik di sini, maka secara otomatis dia akan terisi. Ibu-ibu dan bapak-bapak hanya mengisi substansinya saja. Katakanlah peraturan Kapolri nomor berapa, rencana anggaran tahun berapa, hanya itu saja. Kemudian di sini juga tujuannya apa, kalau tujuannya memang sudah sesuai seperti ini ya sudah gitu. Ruang lingkup juga sama. Kemudian sasaran audit, nah ini operasional kan di sini. Nah waktu pelaksanaannya berapa, itu 7 hari, periodenya berapa, ini tolong dimasukkan, serta penutupnya. Setelah itu, klik simpan. Oke, selesai kita membuat PKA. Ya.
selesai kita membuat PKA, berikutnya kita wajib membuat langkah kerja. Jadi langkah kerja itu melekat pada satu PKA. Maka di sini ada tombol hijau, klik langkah kerja. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah langkah kerja. Bagaimana caranya? Caranya kita klik tambah seperti ini. Ya. Ini adalah bidang operasional, kemudian diisi jika memang menggunakan manual seperti itu. Tetapi kalau ingin menggunakan template, ya, ini klik di sini. Kita kan tadi membuat template tuh. Nah, ini bidang opsional, berarti kita pilih nih yang opsional, ini template nih. Klik. Nah, maka secara otomatis terisi itu semua. Tiba-tiba, Pak, ini isiannya ada yang kurang sesuai. Saya perlu melakukan perubahan pada tiap masing-masing poin ataupun nomor. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal klik ubah di sini. Katakanlah ya, poin C tambahan contoh. Nah, begitu. Kemudian nanti klik simpan. Nah, kita lihat hasilnya nanti seperti ini. Nih tambahannya nih. Nah, ini adalah langkah kerja bidang operasional. Lalu bagaimana sebetulnya cetak akhirnya? Klik cetak PKA. Inilah hasilnya seperti ini. Sudah tersusun rapi dengan langkah kerjanya. Nah, ini tabel yang tadi. Ini adalah timnya, ya, seperti ini. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mendigitalisasi tanda tangan, maka nanti secara otomatis juga akan masuk ke sini. Ini tergantung kebijakan Polda, apakah ingin dibuat digital atau nanti stempel dan tanda tangan basah. Kalau seandainya ingin basah, berarti ini nanti dikosongkan. Tidak usah memasukkan tanda tangan digital pada saat pembuatan master. Seperti itu. Oke, kita kembali. Nah, baru saja kita selesai membuat PKA beserta langkah kerjanya. Itu artinya kita sudah lengkap. Sudah lengkap, ya. Lalu nanti berikutnya kita akan membuat yang berikutnya adalah masuk ke pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini ada apa saja? Ada KKA, tabulasi, dan PHA. Itu yang paling pentingnya. Pertama, kita masuk ke KKA. Nah, di KKA ini artinya ibu-ibu dan bapak-bapak di dalam pelaksanaan kegiatan audit atau wasrik di lapangan. Pertanyaannya adalah, Pak, kapan saya menginput KKA? Menginput KKA, ibu-ibu dan bapak-bapak bebas selama masih dalam periode melakukan audit. Contoh, tadi dimulai dari tanggal 16 katakanlah sampai 18. Artinya di dalam kurun waktu 3 hari itu boleh mau siang, mau pagi, mau sore, atau setelah melakukan pemeriksaan fisik gitu ya, visitasi umpamanya sorenya di hotel bisa menginput, boleh. Atau pada saat melakukan pelaksanaannya juga boleh, itu bebas saja. Selama masih dalam periode waktu pelaksanaan audit. Oke, berikutnya kita akan menambah KKA. Klik tambah KKA. Ingat di sini, KKA itu melekat kepada satu PKA. Jadi yang kita pilih adalah PKA yang mana tadi? Berarti PKA yang 001 Ops Metro 2022. Yang ini yang kita gunakan. Di sini kita membuat nomor KKA baru, ya. Seperti ini. Kayak begitu, ini adalah Ops, ya, Metro. Kemudian tadi kalau nggak salah Bitik ya 2022. Ini saya pendefinisian aja supaya mudah. Nah, nanti dibuat oleh siapanya, silahkan dicari di sini namanya siapa. Ya, nanti kita akan batasi per masing-masing Polda untuk penambahan KKA. Seperti itu, ya. Nah, di sini katakanlah saya masukkan tim saya saja, ya. Ini sama tanggal mulainya di 24 sampai dengan 28 katakanlah. Nah, auditinya di sini sudah otomatis nih, ya. Seperti itu. Si auditinya kayak begitu. Kemudian nanti apakah audit ini, ya? Apakah audit ini tahap 1 atau tahap 2? Seperti itu. Kalau ini tahap 1 di bulan Maret ini itu kan tahap 1. Berarti pilih tahap 1.
Tanggal pembuatannya kapan? Katakanlah hari ini, ya. Nah, ini lagi-lagi untuk pembuatan KKA kami menyiapkan template, ya, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak tidak berat. Katakanlah bidang opsional. Nah, ini kita ambil contoh dari Etuil 3. Nah, isinya segini saja. Kemudian, apakah ini final atau draft? Kalau memang mau dipinalisasi, silakan finalisasi, ya. Nah, karena kalau di KKA ini biasanya ini sebagai pengantar di atas. Karena yang paling penting adalah langkah kerjanya. Setelah membuat KKA, berikutnya ibu-ibu dan bapak-bapak adalah membuat tabulasi, ya. Membuat tabulasi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara di sini bisa klik tabulasi di sini atau di menu tabulasi di sini. Ya, seperti ini. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke KKA aja biar gampang. Di KKA di sini ada kolom tabulasi nih, ya. Ini tinggal diklik saja. Tadi kita yang bitik ya tadi ya. Oke. Nomor 001. Oke. Ya. Klik. Nah, ini seperti ini. Oke, ini yang tadi bukan yang sebelumnya. Oh, ini yang sudah final. Ya. Ini oke, tabulasi. Oke. Nah, ini kita belum menambahkan tabulasi kan? Tabulasi itu ada 3. Yang pertama ada tabulasi temuan, ada tabulasi konsultasi, dan ada tabulasi positif. Umumnya kita melakukan tabulasi temuan dulu. Caranya adalah silahkan klik tambah. Diklik tambah, di sini kita pilih nih. Ini kan tabulasi temuan, kemudian bidang apa umpamanya ya. Nah, ini udah dipilih ini tadi soalnya template-nya di bidang anggaran nih. Ya, ini tergantung template masternya tadi. Itu harusnya ini operasional ya karena kita menggunakan template-nya ini jadi ke bawah yang ini. Kayak gitu. Oke, biar kita gampang kita harus cek di PKA-nya. Kita cek PKA-nya dulu biar masuk ke operasional. Tadi itu bidik ya. Kita lakukan opsional, bitik nomor yang terakhir ya. Oke, ini PKA opsional sudah betul nih. Iya, karena karena template yang digunakan bidang garpu kan, kayak begitu. Siap. Nah, tadi itu yang mana? Yang atas. Yang atas, coba kita lihat. Nah, ini nih. Ini template-nya nih. Kita pakai yang mana ya? Back dulu. Oke. Klik tabulasi. Nah, ini tadi yang final nih yang kita buat nih. Oke. Klik tabulasi, kemudian kita tambahkan ya. Nah, di sini kita akan ada pilihan ya. Kenapa ini terkunci anggaran nih? Pertanyaannya ini karena kita menggunakan template yang ada tadi ngasal. Harusnya kita menggunakan template-nya yang operasional. Kemudian kita isikan nomor 1 di sini. Kemudian silahkan ya masukkan kode temuan. Kalau kita bicara operasional, katakanlah anggap saja ibu-ibu dan bapak-bapak yang paham lah. Ini yang ngasal. Saya isi dengan katakanlah pelanggaran terhadap prosedur ya. Nah, berikutnya ibu-ibu dan bapak-bapak mengisi temuan. Mengisi temuan ini ada beberapa metode yang kami berikan kemudahan. Yang pertama di sini bisa diketik. Ya, bisa diketik. Waktunya terserah, mau pagi, siang, sore atau waktu pelaksanaan terserah. Ya, selama ya masa periode pelaksanaan audit. Atau cara yang kedua, menggunakan voice recognition. Voice recognition itu menerjemahkan dari suara ke teks. Contohnya adalah seperti ini. Klik gambar mikrofon yang kecil ini di sini. Kita coba klik. Ini adalah kode temuan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan audit ke Bitik Polda Metro Jaya. Setelah selesai, klik selesai nih tombolnya. Nah,
maka secara otomatis dia masuk ke dalam. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa terbantu dengan fitur ini kalau mau, gitu ya. Kemudian di kriteria pun sama, itu nanti diklik. Kriteria temuan adalah pada saat melakukan visitasi ditemukan sejumlah kekurangan dokumen tentang prosedur. Titik. Nah, masuk ke sini. Begitupun sebab, gitu ya. Sebab dari kelalaian tersebut akibat dari jarang dilakukannya implementasi SOP dan inventarisir bulanan, umpamanya. Nah, masuk, ya. Atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan template yang telah dibuat di sini. Nah, ini ada akibat kan yang tadi kita bikin tuh kode-kodenya, ya, bisa menggunakan di sini. Nah, ini kenapa belum muncul? Karena belum ada masternya, baru judul-judulnya saja. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nanti membuat master, begitu dipilih, dia otomatis masuk ke sini. Kalau umpamanya tidak ingin menggunakan template, menggunakan voice recognition yang kedua nih, menggunakan rekaman suara yang diterjemahkan ke dalam bentuk texting. Begini. Atau yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa ngetik manual. Maka klik simpan. Ya. Untuk melihat hasilnya, klik kembali, maka nanti tampilannya seperti ini. Ya. Pada saat ada nomor lain yang ingin ditambahkan, silahkan klik tambah yang ini. Di sini diisikan nomornya 2, ini adalah nomor urut. Ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Lakukan hal yang sama seperti tadi, terus-menerus sampai dengan lengkap. Ya, katakanlah ini saya copy paste untuk contoh saja. Ya. Kemudian, oke, kita simpan. Nah, terlihat di sini kita memiliki tabulasi temuan. Ini ada 2 poin. Bagaimana untuk tabulasi konsultasi? Untuk tabulasi konsultasi dan temuan positif, pada prinsipnya sama prosesnya. Seperti tadi, ya, tidak ada perbedaan. Hanya dibedakan masuk ke dalam kategorinya saja. Oke, selesai kita membuat KKA. Maka kita kembali, ya. Nah, di dalam proses pembuatan KKA, itu tentu saja nanti si auditi bisa memantau dan melihat hasil temuan yang dikirimkan oleh si auditor. Tetapi oke, itu nanti saja, kita akan lanjut dulu di mana kita berperan sebagai auditor. Setelah membuat tabulasi, maka berikutnya adalah membuat PHA. Ya, membuat PHA. Nah, ini. PHA ini nanti silahkan ditambahkan di sini, ya. Pilih sprintnya, tadi kita bikin nomor 9 kalau nggak salah, ya. Mana tadi sprintnya itu 009 apa 001 tadi. Berapa tadi itunya? Oke. Kita ambil saja di sini salah satu, ini belum dibatasi, masih kebuka semua soalnya. Kayak begitu, ya. Kemudian ini nomenklatur inspektorat. Nah, ini juga saya tidak paham nih, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang paham, ini nomenklatur auditi seperti itu. Kemudian tanggal pernyataan itu kapan? Katakanlah setelah melakukan audit, berarti tanggal 28, tempat di katakanlah Jakarta, karena ini Polda Metro. Maka isi PHA-nya secara template dari Perkap itu seperti ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal melengkapi saja temuan yang harus ditindaklanjuti ini di sini. Silahkan diisi, kayak begitu. Kemudian pejabat yang mengesahkan di sini siapa? Ya, nanti kemudian pejabat yang mengesahkan di sini siapa? Di kanan nih, berarti nanti biasanya sih Daltu ya ataupun Dalnis seperti itu. Oke, ini anggap saja kita ngasal kemudian simpan. Nah, kita baru saja membuat PHA. Hasilnya seperti apa? Ya, pelaksanaan hasil audit atau pernyataan hasil audit nanti seperti ini. Bentuknya naratif, ya. Berikutnya
Setelah kita membuat PHA, ini ada pembuatan ya independensi dan integritas, pernyataan independensi dan integritas. Nanti sama mudah saja, selalu sprint yang menjadi acuan ya. Kemudian dipilih nanti tanggalnya, tempatnya, ini isinya sudah ada. Kalau memang mau diedit, silahkan diedit seperti itu. Nah, ini kita masuk di sini, tampilannya seperti apa pernyataan independensi, itu seperti ini. Berikutnya, kita membuat berita acara ya. Kita membuat berita acara nih. Berita acara juga sama prosesnya ya. Di sini kita pilih tadi itu 02 apa 01 tadi. Ya. Nah, ini masih kebuka, nanti akan dibatasi. Nah, ini nanti isinya persetujuan atau penolakan, nomenklatur beritanya berapa ya. Nanti silakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengerti nomenklatur auditi katakanlah. Kemudian nomenklatur yang harus diawasi itu nanti berapa? Kayak begitu. Kemudian nomenklatur APIP-nya berapa, ibu-ibu dan bapak-bapak ya, yang paham juga. Kayak begitu. Kemudian nanti auditinya di sini siapa ya? Auditi itu tadi bitik itu katakanlah di sini asal ya. Kayak begitu. Kemudian nanti simpan ya dan lanjut isi. Nah, setelah simpan dan lanjut, ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal mengisi pada hari ini kapan, tanggal berapa, bulan ya. Kami yang bertanda tangan di bawah ini siapa? Ini secara otomatis, secara sistem tampil nih. Ya, yang ini tuh, ini secara database gitu, tergantung pada sprint yang kita pilih. Nama pejabat juga begitu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hanya meminta dan melengkapi yang ini saja. Kayak begitu. Setelah itu simpan dan selesai. Ya. Oke, kita baru saja membuat berita acara. Berikutnya adalah taklimat akhir. Taklimat akhir itu juga sama seperti tadi ya prosesnya. Selalu mengacu kepada sprint ya. Seperti ini. Ini pilih taklimat akhir, jangan lupa tanggal taklimat akhir itu kapan gitu ya. Kemudian tempatnya di mana, nomor APIP-nya berapa ya. Operasional tadi jenisnya. Kemudian di sini tadi siapa pejabatnya. Silahkan diisi naratifnya sesuai dengan arahan pimpinan di sini mau seperti apa, kemudian klik simpan. Nah, kita kembali. Baru saja kita sampai dengan taklimat akhir. Ya. Berikutnya, kita Oke, mohon izin ibu-ibu dan bapak-bapak, saya selesaikan dulu ya. Berikutnya dalam menu audit, kita telah tadi mengetahui bersama ya. Itu adalah proses-prosesnya dari sisi auditor. Seperti itu. Berikutnya nanti adalah kita melihat pelaporan. Nah, di sini ya. Pelaporan itu apa? Pelaporan itu adalah proses pembuatan LHA. Laporan hasil audit. Bagaimana caranya? Sama ya, prosedurnya dari awal sampai akhir selalu begini ya. Kita untuk memudahkan ini selalu ambil sprintnya tadi nomor 9 ya, anggaplah kita ambil salah satu dulu lah yang gampang kayak gitu. Kemudian di sini tahunnya ya. Kemudian nomor LHA-nya berapa gitu ya. Katakanlah di sini tadi nomor 9, nomenklaturnya berapa. Kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tadi seperti pelaksanaan auditnya. Kemudian, nah ini pengendali teknisnya siapa? Ibu-ibu dan bapak-bapak ini sesuai dengan tim yang tadi dibuat di user ya. Ini nanti kita akan batasi per masing-masing Polda. Sekarang masih kita buka sampai level Mabes dan Polda. Anggapnya di sini seperti itu. Kemudian pengendali mutunya ini sudah jelas. Tim yang ada di sini, ini semua mengacu kepada sprint awal dibuat. Ini akan terus digunakan sampai dengan proses audit itu selesai. Kemudian klik simpan. Nah, kita baru saja membuat LHA. Seperti apa hasil akhirnya? Ya, kalau kita lihat LHA itu seperti ini. Di sini ada dibuat oleh siapa, pendahuluan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, dan lain sebagainya.
di mana ini nanti isinya adalah naratif dan isi daripada laporan hasil audit. Ya, kita ambil contoh lagi yang ini, contoh nih, pendahuluan biasanya isinya umum, dasar, peraturan, maksud tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan biasanya begini, hasil yang dicapai biasanya begini. Nah ini ya kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal kontennya saja, isinya saja yang ibu-ibu dan bapak-bapak update. Karena itu biasanya untuk dicetak di pimpinan atau untuk pimpinan. Nah ibu-ibu dan bapak-bapak itu adalah menu audit, menu yang paling fundamental di dalam proses pelaksanaan audit. Sebelum saya ke auditi, saya ingin memberikan gambaran yaitu untuk ANEP, ya, analisa dan evaluasi. Nah, di sini kita bisa melihat rekap per bidang, rekap per kode temuan, rekap per wilayah, sampai dengan statistiknya. Rekap per bidang ini adalah sudah merupakan format standar yang dari Mabes direferensikan. Ya, biasanya di sini ada satker, kemudian ada bidang, kemudian ada jumlah. Ya, nanti akan menjadi standar yang baku gitu. Kemudian rekap per kode temuan. Ya, Yanma ini kode 1 sampai dengan 10 nih ya. Selesai, belum selesai dan lain sebagainya. Kemudian ada juga rekap per wilayah. Ibu-ibu dan bapak-bapak nanti bisa melihat wilayahnya masing-masing. Nah, di sini baru kita cantumkan untuk tahun 2002 itu hanya ITWIL 1 dan 5. Nah, nanti kita akan tampilkan juga untuk Polda masing-masing. Nanti akan kita kunci gitu ya. Sekarang ini belum terkunci untuk statistik ya. Tuh. Kemudian di sini ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat ya marking nih. Tuh, seluruh Indonesia kita kelihatan ini sudah kita marking per masing-masing Polda. Contoh kalau umpamanya Polda Metro Jaya, kita lihat di sini, nanti pada saat kita klik, ini akan terlihat ada berapa jumlah temuan, berapa tabulasi, berapa konsultasi, dan temuan positif. Nah, ini baru info dasar saja. Nanti bisa kita kembangkan sesuai dengan request daripada pimpinan. Seluruh Indonesia nanti kita bisa melihat termonitor di dashboard pimpinan di sini berapa sebetulnya ya kegiatan yang telah dilakukan, berapa temuan, berapa konsultasi, berapa temuan positif, semua bisa termonitor dengan syarat ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menginput ya proses audit dengan benar dan tertib tentunya. Kemudian ada juga yang disebut dengan statistik. Nah, ini sangat penting sekali untuk bahan ANEP ya di Polda masing-masing. Ini kita bisa memfilter berdasarkan periode waktu, contoh kita mulai dari Desember gitu ya, sampai dengan saat inilah gitu ya. Kemudian kita pilih ITWIL-nya mana, di sini Polda belum kami cantumkan, nanti akan kami cantumkan juga ya. Kemudian, nah ini secara otomatis grafik berubah. Umpamanya kita pilih ITWIL 2, nah nanti di sini pun berubah. Ini belum ada data karena belum dimulai audit. Nanti bidangnya kalau dia tidak dipilih berarti menampilkan seluruh bidang. Kalau dia dipilih salah satu berarti nanti menampilkan salah satu bidang. Jadi kalau yang ini tidak dipilih, yang ini tidak dipilih, maka secara otomatis dia akan menampilkan seluruh wilayah dan seluruh bidang pada periode tertentu. Nah, itu maksudnya. Sehingga gambarnya nanti seperti ini. Kemudian di sini jumlah Polda. Nah, di sini udah kelihatan Polda Metro 3 tadi kita buat ya. Kemudian jumlah temuan auditornya di sini ya. Nah, di sini jumlah temuan auditor untuk ITWIL 4 ada 155 dan seterusnya. Ya, ini masih kita filter di level Mabes. Nanti akan kita filter sampai ke level Polda. Sampai dengan tabel temuan, di sini sekarang sudah tertera dengan jelas ya. Kemudian ini adalah satker-satker sudah ada, tetapi masih di dalam bentuk tabel ya. Di sini nanti secara otomatis Polda masing-masing juga akan menampilkan data temuannya. Nah, di sini kalau kita berdasarkan bidang, maka bidang Garku di sini ada 116, SDM ada 42, opsional ada 3 dan lain sebagainya. Ya, ini dari Desember 2021 sampai dengan Februari ya. Karena ini ada data lama yang minta diinput ya, belum lagi latihan-latihan kemarin. Ini adalah ANEP temuan semua auditor ya.
baik it will 1, 2, 3, 4, nanti per masing-masing auditor akan terlihat. Per masing-masing it will juga nanti akan terlihat. Di mana ada ANEP, PKA, dan KKA. Berapa sih sebetulnya yang dibuat? Itu semua termonitor di dalam satu pantauan dashboard. Oke, itu kita baru selesai menjelaskan dari sisi auditor. Sekarang kita melihat dari sisi auditi, ya, adalah satker yang diaudit. Minta username password BITIK. Oke, Polda Metro Jaya. Coba tadi perasaan ada auditi, nggak ada sih. Coba dilihatkan saja. Sebentar, saya akan ngecek dulu username passwordnya, Bapak Ibu. Oke. Oke. Mana? Di grup. Git auditor. Auditi. Oke, cahyo@gmail.com. Nah, ini auditinya. Ini di BITIK ya contohnya. A2QR ya. Kemudian login. Nah, ini adalah tampilan dari sisi auditi, lebih sederhana. Ya, di sini kita klik audit ya. Kemudian klik pelaksanaan. Kemudian di sini ada kisi-kisi audit. Kemudian di sini lagi ada auditi. Nah, yang penting dari si auditi adalah mengakses menu audit, pilih auditi, kemudian tindak lanjut. Nih, tinjut auditi. Ini yang paling penting, ya. Sehingga nanti pada saat diaudit dan ada temuan, maka nanti akan tampil seperti ini. Gitu. Maka bagaimana cara memberikan tanggapan? Cara memberikan tanggapan di sini sudah disediakan tombol tanggapan. Klik berikan tanggapan. Nah, di sini sudah banyak gitu ya. Ada yang sudah selesai, ada yang belum ditindak lanjut, dan lain sebagainya. Oke, anggaplah kita akan melihat yang belum ditindak lanjut. Bagaimana caranya? Itu klik, ya, tanggapi. Nah, di sini ada bidang opsional, udah sekarang cek, oke. Maka kita kasih penjelasan si auditi ke si auditor. Ya, kami sudah melakukan perbaikan. Sebagai bukti perbaikan, maka akan kami ya lampirkan dokumen yang dimaksud. Contoh umpamanya. Maka setelah itu klik simpan. Nah, pada saat simpan, otomatis si auditor juga akan menerima ya pesan ini. Tadi kan kita menceritakan tentang lampiran nih. Oke, berarti kita perlu melampirkan lampiran tersebut. Tinggal klik unggah di sini. Kita ambil contoh, katakanlah ada gambar gitu, foto ya. Kemudian ada dokumen di sinilah kayak begitu. Oke. Mana tadi? Nah, ini Excel, katakanlah Excel. Kemudian ada Word. Tadi nggak bisa kebaca karena kayak format dari Mac, jadi nggak kebaca. Ada PDF gitu ya. Nah, ini semua terupload ya. Semua jenis dokumen terupload. Setelah itu klik simpan. Maka secara otomatis si auditor akan bisa melihat hasil kelengkapan kita ya. Nah, lalu sekarang tadi kan ada menu pendampingan nih, konsultasi dan komunikasi. Di mana itu dilakukan? Itu di atas ini Bapak Ibu, di atas, di sini ada konversasi tanggapan. Nah, di sini ya, Bapak, saya telah melampirkan kekurangan dokumen. Nah, dikirim nih, track dikirim. Maka nanti secara otomatis si auditor akan menerima seperti WhatsApp, tapi di aplikasi ya. Nah, kemudian ini adalah lampirannya selain yang ada di dokumen resmi. Nah, seperti ini, contoh kita lampirkan di sini, kemudian kita kirim.
Nah, maka secara otomatis di sini ada filenya. Nanti si auditor akan bisa melihat gitu. Ini terus dilakukan sampai pada akhirnya si auditor menyatakan oke bahwa tindak lanjut telah dilakukan dan selesai benar, umpamanya selesai lah, bukan selesai benar gitu ya. Oke, kita sekarang melihat dari sisi si auditor. Si auditor itu tadi menggunakan admin auditor Polda Metro. Nah, C4HE. Oke. Kita masuk ke audit, pilih auditi, tindak lanjut audit. Nah, di sini ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat ya, masih draft. Oke, klik beri tanggapan. Tadi di mana? Oh, di sini nih ya, tanggapi. Nah, ini tadi pesan dari Pak Cahyo. Bapak, saya telah melampirkan kekurangan. Ini adalah dokumen kekurangan resmi. Oke, dokumen ya. Saya terima. Terima kasih. Akan kami cek terlebih dahulu umpamanya. Kirim ya. Nah, ini komunikasi dan konsultasi. Nanti ke depan komunikasi dan konsultasi ini akan ada penilaiannya ibu-ibu dan bapak-bapak. Berapa lama ibu-ibu dan bapak-bapak melakukan konsultasi terhadap auditi ya. Itu nanti ke depan akan ada. Makanya ini nanti tolong diperhatikan. Kemudian nanti juga akan ada analisa setelah auditi bertanya berapa lama si auditor menanggapi gitu. Nanti akan sampai ke sana wacananya. Kemudian di sini tulis kesimpulan. Jika tadi sudah dinyatakan oh oke, dokumennya ini sudah lengkap ada, maka si auditor membuat kesimpulan gitu ya. Bahwa dari tindak lanjut gitu ya. Lanjut temuan auditi telah melengkapi ya, telah melengkapi bla 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 lah seperti itu, alasan karena lupa gitu umpamanya. Maka dinyatakan di sini selesai oleh si auditor ya. Maka pada saat mengklik selesai dia ada notifikasi otomatis tersimpan. Maka di sini klik simpan. Nah, maka ya yang tadi itu di sini tindak lanjut auditi itu nanti akan bisa dinyatakan selesai oleh si siapa namanya si nih auditor. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kurang lebih gambaran dari proses audit di Polda. Nah, kurang lebih seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak gambaran secara singkat ya dari aplikasi e-audit. Kita belum secara detail lebih luas menjelaskan apa namanya masing-masing modul dan menu ya, serta masalah-masalah nanti yang dihadapi yang akan timbul di lapangan. Tetapi minimal di hari ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa proses audit yang akan dilaksanakan ke depan itu menggunakan alat bantu aplikasi, dan harapannya aplikasi ini bisa membantu ibu-ibu dan bapak-bapak mempermudah proses pelaksanaan sesuai dengan perintah Pak Kapolri pada sambutan beberapa waktu lalu. Seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sekarang saya serahkan kepada Bapak pimpinan di Itwil 1 untuk membuka diskusi. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Yono yang sudah menyampaikan gambaran pemanfaatan aplikasi ini secara umum. Saya ingatkan rekan-rekan sekalian, jajaran, bahwa aplikasi ini sekarang masih memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan di dashboard tadi, seperti sampaian Pak Yono, manakala ada hal-hal yang perlu ditambahkan, contoh SOP. Dari SOP Polda-Polda itu akan selalu membuat dan banyak variasinya, maka itu bisa ditambahkan oleh masing-masing operator Polda. Kemudian juga saya ingatkan rekan-rekan sekalian bahwa aplikasi ini sebagai alat. Saya ulangi, aplikasi ini sebagai alat.
Sehingga filosofinya ketika alat itu kita tidak manfaatkan dengan baik, maka ya sebagus apapun, sebaik apapun aplikasi ini ya hanya aplikasi. Atau kalau orang bilang bahwa aplikasi ini kalau tidak dimanfaatkan, maka kata istilah kasarnya adalah menjadi sampah aplikasi. Saya sangat berharap sekali rekan-rekan sekalian, tolong nanti sampaikan ke Pak Irwasda untuk sama-sama menyemangati pemanfaatan aplikasi ini, karena menurut pemahaman dan penilaian kami bahwa aplikasi inilah alat yang bisa membantu baik auditor maupun auditi menyelesaikan sebuah proses pekerjaan dari pra sampai dengan analisa itu secara akurat dan tercatat dengan baik. Kemudian rekan-rekan sekalian, bagaimana manakala nanti rekan-rekan sekalian pada saat melakukan audit di tempat-tempat tertentu, katakanlah di polsek-polsek yang tidak terpenuhi adanya jaringan, maka masih diberikan keleluasaan untuk kegiatan audit ini dengan cara manual dulu, dengan Word. Setelah itu nanti pada saat telah mendapatkan jaringan, ada di kota dan sebagainya, maka itu bisa dilakukan upload. Sehingga ini akan memudahkan rekan-rekan sekalian. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yono dengan runtut bagaimana kegiatan masing-masing auditi dan juga kegiatan-kegiatan auditor. Oleh karenanya, saya memberikan waktu pada rekan-rekan sekalian yang akan melakukan pertanyaan. Silakan dengan angkat tangan atau mungkin dengan chat supaya bisa kita baca dan kita tanggapi. Silakan. Ada yang angkat tangan? Ada yang ingin bertanya? Bapak Irfan, silakan Bapak. Pak Irfan, oh ya, silakan Pak Irfan. Terima kasih Komandan, terima kasih Pak Yono Maulana sebagai pengembang terkait dengan aplikasi e-audit. Ini suatu terobosan yang luar biasa untuk mempermudah, untuk mempercepat terkait dengan adanya temuan-temuan ataupun tindak lanjut daripada auditi. Kami bangga jadi satuan kinerja di Itwasda. Tapi mohon izin, karena ini hal yang baru, jadi para irbit ataupun parik ataupun operator, tadi dengan penjelasan oleh Pak Yono, mungkin kami nilai begitu cepat dan begitu sistematis. Maka dari itu kami berharap sekali hal ini terus dilakukan berulang sampai nanti mungkin kami tularkan kepada terkait dengan operator-operator yang di satuan wilayah kerja di jajaran Polda kami. Sehingga nanti bisa sinkron, sinergis, selaras apa yang menjadi suatu harapan daripada pimpinan, utamanya Pak Kapolri, terkait dengan adanya suatu aplikasi dengan e-audit presisi ini. Yang kedua, kami mohon nanti mungkin ada kontak person dari baik dari pengembang ataupun dari Itwasum. Apabila kita ada kendala, ada komunikasi, bisa berkomunikasi dengan baik atau dituntun. Istilah dituntun mana yang kurang ataupun mana yang belum dilengkapi oleh satuan kerja kami. Jadi sementara itu aja, kami belum menanyakan terkait dengan dashboard yang ditayangkan ataupun isi-isi tadi, karena hal ini hal yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada dua usulan. Yang pertama kaitannya dengan masalah sosialisasi dan pelatihan.
Terima kasih. Nanti setelah selesai acara ini, saya akan laporkan ke Pak Karorenmin tentang kegiatan ini. Kemudian masukan dari rekan-rekan sekalian nanti kaitannya dengan pelatihan, sosialisasi, apakah akan menggunakan sistem Zoom atau online, ataukah dengan online. Memang saya juga menyadari bahwa pemanfaatan aplikasi ini kalau tidak langsung face to face, kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang barangkali bisa menghambat. Oleh karenanya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, kita segera kembali normal, dan kita nanti akan usulkan untuk kegiatan pelatihan ini secara terpusat, kita panggil di Jakarta, nanti kita minta waktu kepada pimpinan. Kemudian untuk kontak person, nanti silahkan Pak Yono bisa share di chat WA nomor teleponnya supaya bisa dicatat oleh rekan-rekan sekalian. Atau mungkin langsung dibacakan aja nomor teleponnya Pak Yono, nanti bisa dicatat oleh rekan-rekan sekalian. Pak Yono silakan. Baik, pimpinan, terima kasih Bapak. Tadi sudah di-invite Telegram, mohon seluruh yang hadir kalau bisa join dulu ke Telegram, karena nanti kalau ada pertanyaan silahkan share di grup sehingga jawabannya bisa disimak oleh semua. Namun demikian, tetap saya akan menjawab pertanyaan melalui WA di nomor 08 77 8 9 0 6 1 666 akhirnya. Saya ulangi 08 77 8 9 0 6 1 6 6 6. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono. Oke, terima kasih Pak Yono. Sudah dicatat. Rekan-rekan sekalian, kalau misalnya masih ada yang belum atau belum tercatat, silakan dilihat di WA chat di sebelah kanan itu, sudah kami kirim nomor teleponnya Pak Yono. Barangkali ada yang lain mau tanya, silakan. Terima kasih Papua ini sudah bergabung. Rio juga sudah bergabung. Terima kasih. Ada lagi? Atau mungkin ada yang mengusulkan rekan-rekan sekalian, Pak, pelatihannya di Jakarta 1 minggu, Pak. Jadi bisa nengok saudara, bisa jalan-jalan, dan sebagainya. Lagi tinggi dan Jakarta dan. Oke. Begitu Omikron. Omikron, oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan rekan-rekan sekalian mengikuti acara sosialisasi ini. Saya minta videonya dinyalakan, kita screenshot untuk acara kegiatan ini. Kita bagi 3 sesi. Silakan sesi pertama, Papua ini belum dinyalakan, silakan dulu Papua nyalakan. Papua. Nah, Pak Yono tolong di screenshot ya. Pak Yono tolong di screenshot. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, saya hitung untuk slide pertama. 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi untuk slide kedua, mohon on cam. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Yang ketiga ya, belum. Di sini ada 2 Pak, kalau di saya Pak. Layarnya lebar soalnya. Siap. Oh, lebar punya. Oke. Siap. Ini masih Malut, masih belum on cam ini. Malut sama Sulawesi Tenggara. Oke, itu. Sulawesi masih Gorontalo. Bapak Alfian, Pak Yunus, Oppo P7, Nur Wahidah, Itbin 1. Ya.
Oke, 3, 2, 1. Oke. Slide pertama, 3, 2, 1. Oke. Tadi ingin menyampaikan apa ya? Lupa. Oke, sudah Pak Yono. Baik, satu lagi Bapak ingin mengingatkan nanti setelah ini rekaman hasil kita rapat dan karena tadi ada langkah-langkah tutorial, saya juga akan men-share kembali nanti tapi di grup Telegram akan saya kasih tahu setelah di-upload ke YouTube. Demikian, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yono. Jadi rekan kalian yang di jajaran, tolong untuk bergabung di Telegram karena nanti akan dikirim laporan kegiatan sosialisasi hari ini, sekaligus nanti akan dikirim Pak Yono manual book yang rekan-rekan bisa baca-baca sebelum nanti rekan-rekan akan trial melakukan latihan-latihan. Silahkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup acara sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan rekan-rekan sekalian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Pak Kabak dalam mutu. Nanti ada itu Pak Dalmutu itu. Dan cepat kompas, Bang. Siap dan mohon doa dan dukungannya dan. Yang paling ganteng Pak Dalmutu ini karena ini anunya kerjaannya Pak Ya, Dalmutu ini. beliaunya selalu open dan. Terima kasih Pak Ramadi dan Pak Kabak Dalmutu. Terima kasih. Mas Yono, terima kasih, Bang. Ya, ya. Baik Bapak, sama-sama terima kasih. Izin. Terima kasih Pak Mul. Sampai ketemu di Jakarta, Komandan. Dari Pak Ramadi. Nah, Ramadi. Latihannya jangan lupa Komandan, latihan. Ramadi. Pak Ramadi. Ya, Aceh ini. Mau kirim ganja mau nggak? Oh, ini pasti Aceh ini yang teriak-teriak. Kopi. Mari Komandan. Kopi ganja segera digeser. Kopi. Kopi ganja mau kirim supaya nanti bisa naik pagar, Bang. Mantap. Boleh kok. Kopi Aceh kirim ke Jogja juga boleh ya, kopi Aceh. Ate. Di Jogja, Bang Ate. Jangan lupa itu kopinya. Kirim. Bang Ate, Bang